Kembali lagi bersama Gerbang Kehidupan 92. Setelah 1 minggu lamanya kita terpisah. Kali ini Gerbang Kehidupan kembali lagi-lagi mendoakan kepada kawan-kawan semua agar tetap diberikan kemudahan di dalam menjalani hari-harinya. Ingat, di awal cerita kami berpesan bahwa setiap cerita dan kisah yang ada di Gerbang Kehidupan 92 ini tidak lain maksudnya adalah untuk memberikan pesan moral. Karena itu, lihatlah cerita ini sebagai hal yang positif. Dan kami tetap menjaga privasi daripada setiap orang yang memiliki kisah di dalam cerita ini. Karena itu, kami menyamarkan nama-nama yang ada di dalam kisah ini. Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Senin dini hari 2021 di Nusa Tenggara Barat. Dari kejauhan terlihat sosok seorang wanita berhijab yang sedang berjalan. Perlahan dengan senyum anggunnya yang dihiasi paras ayu nan manja. Seolah memaksaku untuk menegurnya. Dari hati terdalam mulai terpanggil untuk mengenalnya. Namun tetap dalam hatiku seolah menahanku bahwa aku tak layak untuknya. Bagaimana tidak? Aku yang merasa diri jelek, tak seperti kebanyakan lelaki lainnya. Tak mungkin mau dimau oleh Widya. Semakin dekat, semakin jelas wajah ayu itu menghampiriku. Hingga aku memberanikan diri untuk mengenalnya. Ternyata gadis manis di pandang mata itu bernama Widya. Ia berusia 22 tahun. Ia sangatlah ramah, tutur katanya. Sangat sopan. Basa-basi perkenalanku berlangsung singkat. Beberapa hari kemudian, Widya bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu ku mengingatnya, ia tiba-tiba hadir bagai dalam mimpi. Pertemuan keduaku itu membuat kami semakin saling mengenal lebih dalam. Hingga menambah keakraban sebagai manusia. Hati ini mulai tersentuh dan terasa getaran yang berbeda. Yang kaulah muda biasa menyebutnya, muncullah benih-benih cinta. Seiring waktu berjalan, barulah aku tahu bahwa Widya ternyata sudah menjanda. Aku terasa sedikit terkaget ketika mendengar bahwa Widya sudah menjanda. Kala itu ia curhat padaku. Bahkan hampir aku tak percaya padanya, karena ia sedikit pun tak terlihat seperti seorang janda. Tangannya yang masih terlihat mulus, kenyal, yang persis seperti seorang gadis yang tak pernah sama sekali untuk menikah. Namun begitulah adanya. Sejak itulah aku mulai sedikit lebih percaya diri. Karena statusku yang masih muda, sementara Widya sudah menjanda. Bahkan menganggap Widya tak luar biasa lagi karena statusnya yang jauh dibandingkanku. Beberapa minggu kemudian, kami lebih intens berhubungan dengannya, walau hanya via telepon. Dan di sela-sela obrolan kami, ia semakin perhatian padaku. Tiap waktu sholat tiba, ia tak jenuh-jenuh mengingatkanku untuk melaksanakannya.
Bahkan ia sering menyelipkan nasihat-nasihat baik dan selalu mengingatkan aku akan hal-hal yang kurang wajar dilakukan jika sepasang kekasih sedang melangsungkan hubungan percintaannya. Tanda kutip seperti mantap-mantap dan sejenisnya. Hingga membuatku harus selalu menjaga setiap kata demi kata yang terucap dari diriku agar tak membuatnya marah dan tersinggung. Tapi sempat, walaupun sejauh itu perkenalanku, aku ingin menghindar dari Widya karena aku tak mau berhubungan dengan seorang janda, apalagi menjadikan istriku terbesit dalam hatiku. Namun singkat cerita, setelah lumayan berlangsung perkenalanku dengannya, aku terasa seperti terhipnotis oleh Widya. Hingga akhirnya, perlahan demi perlahan, aku yang sedikit mulai mencintainya akhirnya memutuskan untuk menjadikan Widya kekasihku. Sejak itulah Widya mulai berubah sikap padaku. Yang dulunya ia terus berkata sopan dan selalu mengingatkanku untuk tak main-main. Kini ia lebih sering curhat padaku tentang hal-hal yang lebih dewasa. Detailnya, ia sering menceritakanku tentang malam-malam yang ia lalui di masa ia berumah tangga. Semakin dalam perbincanganku dengannya tentang hal-hal yang ia lalui di malam harinya, membuatku sedikit tegang. Kurang lebih 1 minggu berturut-turut kami teleponan dengan Widya. Namun selalu ia menceritakanku tentang hal-hal di malam pernikahannya. Hal itu membuatku mulai berubah pikiran. Terasa seperti seolah-olah diajaknya. Dari kata-katanya yang sudah tak malu lagi untuk menceritakan sedalam itu padaku. Hingga lama-kelamaan, Widya pun tak tahan sendiri dan ia mengajakku keluar ke sebuah rumah keluarganya yang sudah lama kosong. Karena ditinggal merantau oleh pemilik rumahnya ke negeri seberang. Di sanalah Widya dalam diamnya ternyata mengajariku dan membuatku sampai lupa diri. Maka terjadilah mantap-mantap, dan silakan dibaca. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh